bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan tentunya hari ini nih ya, setelah beberapa hari Pagi Seru tidak menemani hari-hari pemirsa, hari Kamis saat ini nih kita akhirnya hadir kembali pemirsa. Dan tentunya meskipun sendiri nih saat ini tidak ada Dery yang menemani saya, tapi tetap lihat di beberapa media sosial banyak sekali netizen yang mengiri pada Baby Sabina. Nah, Baby Sabina dan juga Rizky Natakusuma ini melangsungkan pernikahannya pada hari Minggu 23 Juni 2024. Pada akadnya Baby Sabina ini dan Rizky menggunakan adat Aceh, dan kemudian malam harinya mereka langsung mengadakan resepsi dengan menggunakan gaya modern. Yang menarik adalah pada saat pernikahannya ini banyak sekali artis-artis ataupun tamu undangan yang hebat yang turut hadir di acara tersebut. Nah, baik, kalau kita lihat pemirsa, Rizky Natakusuma ini merupakan anak dari Bupati Pandeglang, Irna, kemudian juga merupakan anak dari Dimiati yang saat ini nih kalau di Provinsi Banten kita udah banyak banget melihat poster-poster Pak Dimiati dengan slogannya Mr. Dim ya. Ini mau mencalonkan menjadi Gubernur Banten. Dan kemudian Rizky Natakusuma ini juga merupakan anggota legislatif dari Partai Demokrat. Dan ini juga terbukti ketika mereka melangsungkan akadnya, ada Agus yang merupakan anak dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut hadir menjadi saksi. Dan kalau kita melihat latar belakang dari Baby Sabina nih, Baby Sabina merupakan artis muda yang saat ini berusia 21 tahun. Nah, ada banyak sekali film yang memang sudah dilakoni oleh Baby Sabina. Dan yang menariknya, Baby Sabina juga sempat menghebohkan, bukan menghebohkan ya, lebih tepatnya mungkin membuat menginspirasi karena ia juga telah lulus kuliah di luar negeri. Nah, apapun itu semoga pasangan Rizky Natakusuma dan juga Baby Sabina ini mendapatkan kebahagiaan selalu, dan kita nantikan nih ya prestasi-prestasi lainnya. Baik pemirsa, kita akan beranjak, kalau tadi adalah berita dari Baby Sabina dan juga Rizky Natakusuma. Selanjutnya nih ya, ini ada berita lain mengenai ricuhnya konser Lentera Festival. Nah, ini sangat memprihatinkan. Ini berdasarkan informasi yang sudah berseliweran juga ya di beberapa portal berita. Konser Lentera Festival di lapangan Kebeng Pasar Kemis Tangerang berakhir ricuh. Penonton bahkan membakar alat sound system yang berada di lokasi acara. Jadi sebenarnya kalau kita mengulik nih ya, kenapa sih penonton itu bisa sampai marah? Ini dikarenakan penyelenggaranya tidak memulai acaranya. Acara itu dimulai sekitar jam 7 dan juga banyak sekali penonton-penonton yang sudah hadir, namun ternyata band yang mengisi konser tersebut tidak ada. Diduga musisi-musisi ataupun artis-artis yang datang ini tidak hadir karena panitia penyelenggaranya ternyata membawa uang
acaranya tersebut. Ini setotal 800 juta dan ini juga akhirnya membuat geram para penonton yang tadi karena kehilangan kesabaran, lalu ini juga tidak bisa bijaksana, akhirnya tuh dibakarlah peralatan-peralatan konser. Ini sungguh disayangkan sekali karena kalau kita melihat ya pemirsa, sebenarnya kan yang menjadi masalahnya adalah berada dalam ketua panitianya ini nih ya, penyelenggaranya. Sedangkan vendor-vendor yang lain mereka juga nggak tahu gitu kan. Nah ini kalau kita lihat di layar ini adalah ketua panitianya nih ya, yang kemarin sempat buron tapi sekarang sudah tertangkap di Lebak seperti itu. Nah ini beberapa jam sebelum mulai ini ketua panitianya hilang seperti itu pemirsa. Maka dari itu akhirnya ricuhlah yang terjadi. Nah, karena kalau kita melihat nih ya, dari beberapa sumber juga ini disertakan bahwa sebenarnya penonton pada festival Lentera itu kebanyakan bukan berasal dari daerah sekitar atau tadi dari daerah tempat tersebut. Ini banyaknya dari luar kota gitu kan, dengan harga tiketnya sebesar 115.000. Cukup fantastis dong ya kalau kita akumulasikan dengan 100 orang atau bahkan mungkin 200 orang di saat itu konser, itu memang akan menghasilkan uang yang sangat banyak juga seperti itu pemirsa. Nah tapi memang lagi dan lagi ini menjadi perhatian nih untuk penyelenggara event-event besar seperti ini, baiknya bisa amanah seperti itu, karena ini tidak hanya menyangkut satu orang saja tapi ini menyangkut hajat orang banyak seperti itu. Apalagi ini banyak sekali di media sosial vendor-vendornya merasa sedih seperti itu karena tadi vendor-vendornya merasa nggak bersalah gitu, karena ya bagaimanapun ya saya juga diundang gitu, saya juga diminta gitu kan. Pada akhirnya kalau kita lihat namanya equipment konser itu kan nggak mungkin murah ya. Nah lagi dan lagi nih ya pemirsa, ini juga menjadi imbauan untuk kita sebagai masyarakat agar jangan mudah terprovokasi. Kita harus lebih bijak dulu nih pemirsa. Akhirnya kalau kita mudah terprovokasi ya tadi hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi dan tentunya ini akan merugikan orang banyak. Nah baik pemirsa setia Sultan TV, tadi sudah ada 2 berita yang aku sajikan ya. Dan tentunya masih ada berita-berita lainnya yang akan kita bahas, tapi akan kita bahas di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.